Namun kalau duduk kita itu duduk yang tidak memenuhi syarat, nah, contohnya pantat kita terangkat, tidur misalnya kaki betis didirikan. Nah, ya. Kalau kita tidur begini, jelas otomatis terangkat, kemungkinan untuk keluar angin ada. Maka kalau tidur begini batal. Yang tidak batal kalau bersila. Ya. Nah, bersila. Karena bersila itu tidak bisa. Nah, kita paksakan kentut pun tidak bisa. Sadar pun tidak bisa. Apalagi ada sadar. Mesti kalau orang duduk itu tetap diangkatnya, baru bisa mengeluarkan angin. Makanya orang tidur duduk itu tidak batal. Hadis berikutnya, hadis riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis mengenai aturan-aturan bagi wanita ketika haid dan ketika istihadhah. Jadi pada setiap wanita itu ada namanya haid atau ada haid, ada istihadhah. Ini beda. Jadi kalau haid itu dia tidak boleh solat, bahkan haram solat. Puasa pun tidak boleh. Tapi ada namanya istihadhah, sama keadaannya seperti haid. Sama-sama keluar darah, tapi istihadhah ini tetap wajib solat. Kita sebagai suami, sebagai laki-laki harus tahu, karena kita sebagai suami ada istri, ya, ada anak perempuan, mesti minimal bisa menjelaskan kalau ditanya. Kalau kita tahu, ya, lebih baik lagi. Nah, ini dalam diri perempuan itu ada namanya istihadhah, ada namanya haid. Nah, kalau haid itu tidak wajib sholat, ya. Bahkan kalau sholat pun tidak sah. Begitu juga tidak wajib puasa. Tapi kalau istihadhah, nah, istihadhah itu sama-sama keluar darah, tapi tetap wajib sholat. Walaupun keluar darah, tetap wajib puasa. Nah, itu namanya istihadhah. Nah, apa itu istihadhah? Nah, ini hadis ini menerangkan tata tertib wanita yang istihadhah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ja'at Fatimah bintu Abi Hubais, telah datang Fatimah, sahabat Nabi Fatimah bintu Abi Hubais, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku imra'atun, perempuan ustuhadho, yang mengalami istihadhah. Fala athur. Nah, istihadhahku ini tidak berhenti-berhenti, terus sepanjang bulan keluar darah terus, atau mungkin sepanjang tahun. Ini bedanya haid dengan istihadhah. Kalau haid itu dia ada masa batas waktunya. Nah, tapi kalau istihadhah dia keluar terus, bahkan kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang setahun. Kalau ya, suami ya, punya istri yang macam ini pening kepala. Setahun penuh full. Ada istri tapi macam ada istri. Jadi nah, kalau seandainya terjadi seperti itu gimana? Maka ini ada seorang perempuan datang kepada Nabi, tanya, wahai Rasulullah, aku ini terkena istihadhah, mengalami istihadhah. Inimra'atun istihadhah fala athur. Tidak pernah berhenti, tidak pernah suci. Maksudnya tidak pernah suci di sini adalah darahnya itu tidak pernah berhenti. Apa ada shalah, bolehkah aku meninggalkan salat? Nah, aku ini mengalami istihadhah, apakah aku boleh meninggalkan salat? Qala innama zalika irqun atau araqun. Sesungguhnya istihadhah itu termasuk jenis keringat atau bukan termasuk jenis darah haid. Walaisa bihaidin, tidak termasuk haid. Fa idza aqbalat istahadtuki, apabila masuk masa haidmu,
fada'as sholat, maka tinggalkan sholat. Maksudnya tidak usah sholat. Wa idza adbarat, tapi kalau selesai masa haidmu, fasili angkidami, maka basuhlah atau berbersihlah dari haidmu, mandilah maksudnya. Summa sholli, kemudian sholatlah. Jadi ini begini maksudnya. Perempuan itu memiliki kejadian ataupun memiliki keadaan yang tidak dialami oleh laki-laki. Apa keadaan wanita yang tidak dialami oleh laki-laki? Perempuan haid, laki-laki tidak. Nah, haid ini ada aturannya, ada tata tertibnya. Apa tertibnya haid? Paling minimalnya haid itu sehari semalam, paling banyaknya 15 hari. Kok seorang wanita keluar darah haidnya itu lebih dari 15 hari, misalnya 20 hari keluar darah terus, maka yang 15 hari haid, yang 5 hari itu namanya bukan haid istihadah. Walaupun keluar darah, tapi dihitungi seperti suci, tetap wajib sholat. Jadi yang tidak wajib sholat itu 15 hari saja. Kalau seandainya ada terjadi menemukan, ya, entah istri, entah keluarga, ini bukan berarti kalau sebulan keluar darah terus sebulan tidak sholat, enggak. Yang enggak boleh sholat cuma 15 hari, sisanya wajib sholat. Seperti biasa. Ketika masuk bulan Ramadan tetap puasa. Kenapa? Karena yang lebih dari 15 hari itu namanya darah istihadah. Sebagaimana diterangkan Nabi, seorang wanita datang bertanya mengenai istihadah, bolehkah aku meninggalkan sholat? Tidak boleh, kata Nabi. Nah, istihadah itu tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, karena istihadah itu bukan darah haid tapi darah penyakit, darah yang keluar karena si wanita memiliki sakit dalam. Nah, tandanya biasanya istihadah. Nah, istihadah itu tadi, darah yang keluar melebihi masa haid. Nah, masa haid itu paling lama 15 hari. Kok lebih dari 15 hari, itu sisanya namanya istihadah. Nah, seandainya terjadi terus-menerus gimana? Sebulan keluar terus, 2 bulan keluar terus, 3 bulan keluar terus. Nah, macam mana cara ngitungnya? Yang mana haid, mana istihadah? Jadi dilihat kebiasaan bulan sebelumnya ketika dia tidak istihadah. Nah, biasanya wanita itu rutin waktu haid, tanggal haid sama tanggal selesainya itu apa? Sama. Apa bukan sama? Istiqomah, rutin. Maksudnya gimana? Biasanya kalau dia haid itu misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10, biasanya bulan berikutnya sama, tanggal 1 sampai tanggal 10. Bulan berikutnya lagi sama, tanggal 1 sampai tanggal 10. Biasanya wanita normal seperti itu. Nah, kok terjadi sebulan full, ya? Setelah setahun misalnya normal, setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 haid. Bulan 2 begitu juga, bulan 3 begitu juga. Tahun berikutnya enggak. Setiap bulan keluar darah haid terus. Yang mana haid, mana istihadah? Yang dihitung haid tanggal 1 sampai tanggal 10 mah. Adapun tanggal 11 sampai tanggal 30 itu walaupun keluar darah, itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Dihitung dari kebiasaan tahun sebelumnya atau dari kebiasaan bulan sebelumnya. Nah, itu kurang lebih cara mudah untuk menentukan darah istihadah bagi seorang wanita yang mengalami istihadah seandainya terjadi. Jadi intinya orang kok istihadah, ya, itu tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Yang tidak wajib sholat, yang tidak wajib puasa itu hanya wanita haid. Maka penting tahu. Kenapa harus tahu? Ya? Karena kita sebagai laki-laki itu adalah pemimpin. Ya. Nah, sekarang istri kita tidak tahu, ya, akhirnya dia sepanjang bulan tidak pakai sholat, sepanjang tahun tidak pakai sholat. Nah, kita nanggung nanti dosanya karena kita tidak tahu. Istri kita bertanya, kita tidak tahu dan kita tidak mau belajar.
Ya, karena sholat itu adalah kewajiban, ya, puasa adalah kewajiban. Maksudnya kewajiban, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, jangan sampai kita malas, ya, malas belajar, akhirnya istri kita yang terkena dosa.